elemen dalam sistem ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan roda ekonomi di tempat atau satuan kerja. Perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja tersebut PJK3 adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa K3. P2K3 adalah panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja adalah komite yang dibentuk di tempat kerja yang memiliki tugas untuk merencanakan, mengelola dan mengawasi pelaksanaan program-program K3. Sistem K3 adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam 714 perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan prioritas. Adapun beberapa poin upaya organisasi K3, penerapan kesehatan kerja dan landasan hukum yang perlu diperhatikan tiap perusahaan agar tidak terjadi potensi bahaya di perusahaan tersebut. Yang pertama itu kelembagaan atau organisasi K3 dan kalian K3. Upayanya itu penyempurnaan struktur organisasi K3. Pada perusahaan PT Badan Usaha harus memiliki struktur organisasi K3 yang jelas dan dilengkapi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota P2K3. Perlu disosialisasikan dan difungsikan dengan baik agar lebih efektif. Anggota P2K3 sebaiknya mencakup berbagai disiplin ilmu yang mendukung program K3 dan kegiatan pembahasan serta penyusunan kebijakan. Perlu dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait perbaikan keahlian K3. Pastikan perusahaan PT Badan Usaha bahwa PT K3 yang mengenangani instalasi sarana proteksi kebakaran yang memiliki SKP, sertifikat keahlian profesi K3 yang sah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI ini untuk memastikan bahwa instalasi yang dilakukan memenuhi standar keselamatan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas K3 lainnya perlu ditingkatkan, misalnya untuk petugas K3 kimia yang bekerja hanya pada shift 1. Untuk menambah jumlah petugas K3 kimia yang memiliki pelatihan dan sertifikasi yang sah. Peningkatan kompetensi tim tanggap darurat kebakaran sudah terlatih, tetapi harus dilakukan pelatihan dan simulasi kebakaran secara berkala agar mereka siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Yang kedua itu penerapan kesehatan kerja. Upayanya itu penerapan protokol kesehatan kerja. Pertama, menyusun dan menetapkan kebijakan K3 yang meliputi aspek kesehatan kerja serta memastikan penerapan protokol kesehatan kerja termasuk pengawasan terhadap pengguna alat pelindung diri atau disebut APD yang sesuai. Yang kedua itu pemeriksaan kesehatan berkala. Perusahaan harus memastikan adanya pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh tenaga kerja, terutama yang bekerja di area produksi atau dengan bahan kimia berbahaya. Pemeriksaan kesehatan ini dapat mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta tes terkait paparan bahan kimia atau risiko fisik lainnya. Dan kedua itu pelatihan dan kesadaran kesehatan kerja. Pertama itu adakan pelatihan untuk karyawan terkait penerapan kesehatan kerja termasuk cara penggunaan alat pelindung diri atau APD, cara mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan pekerjaan dan pengenalan penyakit akibat kerja. Kedua, pemasangan tanda peringatan pada area-area yang berisiko tinggi juga penting untuk meningkatkan kesadaran. Yang ketiga, landasan hukum. Upayanya itu memenuhi kewajiban pelaporan K3. Yang pertama, mengingat perusahaan belum pernah mengirimkan laporan triwulan pelaksanaan program K3 kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, maka perusahaan wajib segera melakukan pengiriman laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Penerapan standar dan regulasi yang berlaku. Yang pertama, menyusun kebijakan yang sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 5 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut SIM K3 serta memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta regulasi yang terkait dengan bahan kimia berbahaya dan proteksi kebakaran. Yang terakhir itu penyusunan dan pengawasan SOP K3, penyusunan standar operating prosedur atau disebut SOP K3 yang berfokus pada keamanan mesin, produksi bahan kimia serta proteksi kebakaran. Setiap SOP harus dilengkapi dengan pengawasan dan evaluasi berkala.